Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kepada para mahasiswa bahwa pertemuan tatap muka di kelas untuk saat ini ditiadakan karena mengingat bahwa COVID-19 Corona itu lebih penting untuk kita menjaga kesehatan. Ini sudah menjadi keputusan dari rektor dan juga keputusan dari pemerintah. Untuk itu, kami berharap mudah-mudahan COVID-19 Corona segera berlalu. Sekali lagi, mohon maaf pada para mahasiswa, tetapi perkuliahan tetap harus berjalan. Mengingat bahwa 7 kali pertemuan harus difokuskan dan harus dipadatkan supaya tidak mengalami kekosongan perkuliahan. Nah, bagaimana cara untuk tidak mengalami kekosongan perkuliahan? Jadi, tatap muka secara online ini dilakukan untuk melaksanakan perkuliahan. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang jurnalistik televisi. Kemudian, definisi jurnal itu apa? Definisi jurnalis itu apa? Dan pada pertemuan kedua pun, bahwa kita sudah membahas tentang jenis-jenis berita. Ada yang dinamakan soft news, ada juga yang dinamakan hard news. Dan kalian sudah mendapatkan materi itu, tolong dipelajari untuk bahan nanti teman-teman mahasiswa melaksanakan UTS. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan memberikan materi tentang kriteria layak berita. News value. Pertama adalah timeliness. Apa itu timeliness? Yaitu informasi yang baru saja terjadi, masih menjadi sorotan umum, dan bersifat aktual. Peristiwa yang masih segar. Jadi contohnya pada saat bulan April waktu itu tentang penghitungan suara pilkada. Nah, untuk saat ini tentang maraknya berita-berita tentang virus COVID-19 Corona. Jadi itu yang dinamakan timeliness. Kemudian ada yang namanya proximity, yaitu informasi yang memiliki unsur dan nilai kedekatan dengan masyarakat yang akan menerima berita, baik secara wilayah, geografis, maupun emosional. Contohnya katakanlah TKW yang dihukum mati di Arab Saudi. Kenapa kita bangsa Indonesia atau pemerintah Indonesia ini membela? Karena adalah kedekatan emosional. Itu yang dinamakan proximity. Kemudian ada yang namanya konflik, yaitu informasi yang memiliki unsur atau kejadian pertentangan baik di tingkat individu, lembaga, atau masyarakat secara general, baik secara fisik maupun non-fisik. Contohnya katakanlah demonstrasi ataupun kerusuhan. Jadi seperti itu yang dinamakan konflik. Kemudian ada yang namanya consequence atau impact, yaitu informasi yang memiliki dampak yang cukup kuat dan besar bagi mayoritas masyarakat umum dan kehidupan sosial pada umumnya. Apa itu contohnya? Katakanlah harga BBM yang naik,
kemudian harga sembako yang melambung tinggi. Jadi itu yang namanya konsekuensi atau impact yang berdampak kepada masyarakat umum. Kemudian ada yang namanya tentang prominence. Apa yang dinamakan prominence? Yaitu informasi, peristiwa atau hal yang akan disebarkan pada orang banyak yang memiliki nilai dan dianggap penting baik oleh masyarakat umum maupun pemegang kekuasaan atau orang-orang yang terkenal. Katakanlah kematian seorang aktor atau artis ternama. Jadi itulah seperti itu yang dinamakan prominence. Ada lagi yang namanya human interest. Apa itu yang dinamakan human interest atau unusual? Yaitu informasi yang bersifat unik atau langka dan merupakan peristiwa yang jarang serta tidak biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Katakanlah sunatan massal atau nikah massal lanjut usia. Itu yang kadang-kadang memang tidak biasa. Jadi seperti itu. Jadi itulah kriteria-kriteria tentang layak berita yang harus kalian pahami. Nah, materi ini pun nanti akan saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa agar teman-teman mahasiswa itu dapat mempelajari lebih jauh, lebih dalam, dan saya berharap kepada teman-teman mahasiswa dalam rangka perkuliahan online ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sering keluar rumah juga. Tolong hindari kerumunan-kerumunan yang begitu ramai. Kemudian jangan juga sering bepergian ke mall yang mengakibatkan dampak adanya COVID-19 Corona agar jangan sampai terjangkit kepada kita. Karena biar bagaimanapun juga kesehatan ini lebih penting ketimbang kalau kita untuk melakukan berjalan-jalan di tempat keramaian. Jadi seperti itu yang saya harapkan. Dan pada para mahasiswa, tolong itu dipelajari bahwa kriteria layak berita ini bahwa kemungkinan besar akan keluar pada saat nanti kalian melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Dan juga kepada teman-teman mahasiswa, tolong bahwa kami akan memberikan tugas kepada teman-teman mahasiswa. Buatlah tugas maksimal 7 sampai 10 menit atau kurang lebih 5 sampai 7 berita, baik itu soft news maupun hard news. Nanti tugas ini tolong dikumpulkan pada saat bersamaan dengan UTS. Jadi kami berharap bahwa teman-teman mahasiswa tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan online ini. Itu saja, dan kepada teman-teman saya ucapkan selamat belajar dan selamat beristirahat. Terima kasih.